Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah balik lagi di Kampung Jepang, tempat kalian bisa belajar bahasa Jepang gratis bersama saya, Rein Sacho di sini. Tanpa buang waktu lagi, mari kita mulai ke pelajaran 6. Yeay, yeay, yeay. Seperti biasa, pada pelajaran kali ini kita akan menggunakan website NHK World Japan. Dan kata kunci pada hari ini adalah denwa bango wa nanban desu ka? Berapa nomor teleponnya? Denwa bango wa nanban desu ka? Denwa bango, nomor telepon. Nanban desu ka? Berapa nomornya lah. Berapa nomor teleponnya? Sebelum saya jelaskan mengenai susunan kata dan kalimat-kalimat baru, mari kita dengarkan naskahnya secara lengkap ya. ところでアンナさん、電話番号は何番ですか？080-1234。ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 Pada naskah kali ini ada Sakura dan Anna. Di sini Sakura bilang, "Tokoro de Anna-san, denwa bango wa nanban desu ka?" Tokoro de Anna-san, denwa bango wa nanban desu ka? Tokoro de Anna-san, denwa bango wa nanban desu ka? Di sini ada kata baru yaitu tokoro de. Tokoro de itu artinya adalah ngomong-ngomong, atau kalau bahasa Inggrisnya by the way. Tokoro de, ngomong-ngomong. Tokoro de Anna-san, denwa bango, nomor teleponnya nanban desu ka? Berapa? Berapa tapi untuk menanyakan nomor ya. Ini nomor teleponnya berapa ini bisa kita singkat menjadi denwa bango wa atau denwa bango wa nanban, begitu. Bisa kita singkat ya. Kalau kita sudah dekat dengan lawan bicara kita bisa tanya seperti itu. Lalu Anna bilang, Dei hachi dei, 123, bla bla bla. Ini dalam bahasa Indonesia mungkin kayak seperti itulah. Kita harus belajar angka nih sekarang. Jadi kalau 0 itu dalam bahasa Jepangnya disebut rei atau zero. Kalian bisa pakai salah satu lah. Kalau saya pribadi, saya lebih sering untuk bilang zero, karena itu dalam bahasa Inggris juga sama kan, zero. Oke, kita mulai deh dari 0 sampai 10 deh. 0 itu adalah zero atau rei. 1 itu ichi. 2 itu ni. 3 sang. 4 4 atau shi. Untuk 4 ini ada 2 kan, yong dan shi. Kalau shi ini jarang digunakan. Kalau saya pribadi jarang menggunakannya karena orang Jepang juga jarang yang pakai shi, karena shi itu sama katanya dengan kata kematian dalam bahasa Jepang, yaitu shi juga sih. Jadi mereka lebih sering, dan saya pribadi juga lebih sering untuk mengatakan 4 itu dalam yong. 5 go 6 roku 7 nana atau bisa dibilang shichi. 8 hachi 9 kyu 10 ju. Lanjut, Sakura bilang arigato, terima kasih dalam bentuk santai. Ja, oke, kalau begitu ini bisa kita ungkapkan juga dengan dewa atau ja, yang artinya kalau begitu. Kondo denwa o shimasu ne. Kondo itu nanti.
nanti, lain kali. Kondo ini kata baru ya, dihafalkan. Kondo, lain kali atau nanti. Denwa o shimasu ne, saya telepon ya. Ini kata baru juga. Denwa o shimasu, denwa o shimasu. Telepon. Saya telepon, denwa o shimasu. Telepon, kata kerja ya. Telepon, denwa o shimasu. Ne itu adalah ungkapan yang kalau dalam bahasa Jepang disebut ya. Nanti saya telepon ya, denwa o shimasu ne, denwa o shimasu ne. Gitu. Nanti saya telepon ya. Ne ini untuk mengungkapkan kata ya dalam bahasa Indonesia. Saya baca buku ya, watashi wa hon yomimasu ne. Gitu. Petunjuk tata bahasa, mari belajar dari 0 hingga 10. Tadi saya sudah jelaskan ya, dari 0 sampai 10. 0, 1, 2, 3, 4 atau 4, 5, 6, 7 atau 7, 8, 9, 10. Ini harus dihafalkan, nggak ada cara lain, bener nggak? Selanjutnya, nani maru-maru o shimasu. Benkyou shimasu, ryori o shimasu. Shimasu adalah kata kerja yang berarti melakukan sesuatu atau lakukan ya. Anda dapat membicarakan mengenai banyak tindakan dengan mengkombinasikannya dengan kata benda. Betul sekali. Untuk belajar itu dalam bahasa Jepang disebut benkyou. Kanjinya seperti ini ya, benkyou. Berarti kalau misalnya mau mengungkapkan kata kerja belajar, berarti benkyou o shimasu. Ini kata baru nih, belajar, benkyou o shimasu. Benkyou o shimasu. Untuk masak dalam bahasa Jepangnya itu adalah ryori o shimasu. Ryori o shimasu. Nah, jadi kata bendanya kalau dipakai shimasu jadi kata kerja. Sensei oshiete. Saat karakter ha diucapkan sebagai wa. Di masa lalu, penanda topik wa diucapkan sebagai ha dan dieja sebagai ha. Pengucapannya secara bertahap berubah menjadi wa, namun ejaannya tetap berupa ha. Hal yang serupa juga terjadi pada wa dalam konnichiwa. Selamat siang yang diucapkan sebagai wa, namun dieja sebagai ha. Betul sekali. Ini saya sebenarnya sempat menjelaskan ini di pelajaran sebelumnya ya. Seperti partikel wa dalam sebelum subjek itu dibacanya walaupun hiragananya itu ha tapi dibacanya wa. Dan konnichiwa itu walaupun tulisannya ha tapi dibacanya wa. Ini pengecualian aja, ini memang harus dihafal. Kata tiruan bunyi. Untuk telepon suaranya Burururu, budududu, burururu, budududu, ding, ding. ding. Tapi saya pribadi jarang sekali ya orang Jepang ngomong budududu, ding. Paling dalam manga saya sering baca ini budududu, ding jarang ya. Ini mah dihafal aja lah, tapi nggak penting-penting banget sih. Kita lanjut ke catatan si Anna. Saat menerima telepon, saya harus mengucapkan moshi-moshi dan menyampaikan nama saya. Saya ingin mengatakan, "Hai, moshi-moshi, Anna desu. Semoga saja ada yang segera menelepon saya." Betul sekali, kalau misalnya dalam telepon, jika di dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin menelepon seseorang, kita bilangnya halo. Dalam bahasa Inggris juga halo. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu mereka bilangnya moshi-moshi. Moshi-moshi. Itu, moshi-moshi. Ini mah harus dihafal aja ya. Dan sebagai tambahan aja, kalau orang Jepang itu kalau misalnya nelpon, walaupun nggak ada orang yang di depan dia, itu mereka ngangguk-ngangguk bener-bener gini. Hai, hai, so desu ne, oshio narimasu. Moshiwake gozaimasen. Oke, saya kira cukup untuk pelajaran kali ini. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, tanya, tinggalkan komen di bawah ini ya. Sampai jumpa, mata ne, mata imashou.